Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentari dengan NIM 207190095, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah reproduksi dan embriologi dengan dosen pengampu Bapak Nanang Nopriyadi SPD MPD. Dan saya akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan organ reproduksi. Nah, awal proses reproduksi manusia itu terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi dengan sangat baik. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk suatu sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Jadi, apa sih itu sistem reproduksi? Nah, sistem reproduksi itu merupakan suatu kegiatan berkembang biak untuk melahirkan suatu keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies yang ada di dunia ini, atau juga merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk dapat memproduksi dan menghasilkan suatu keturunan. Jika berdasarkan alat reproduksi, sistem reproduksi itu dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yakni ada laki-laki dan ada perempuan. Sistem reproduksi laki-laki ini berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk dapat membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita itu berfungsi untuk memproduksi suatu sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi pada manusia. Baiklah, langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang alat reproduksi pada laki-laki. Pada alat reproduksi laki-laki ini terdiri atas alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama, alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada yang namanya testis, berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, di dalam testis ini terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Testis atau buah zakar ini berjumlah sepasang. Letaknya berada di dalam rongga tubuh yang dilindungi oleh skrotum atau kantung zakar. Kemudian yang kedua ada saluran kelamin. Sperma yang dihasilkan oleh testis itu akan keluar melalui saluran kelamin ini. Dan saluran kelamin ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada epididymis yang merupakan saluran yang keluar dari testis dan tempat untuk menyimpan sperma sementara. Kemudian ada vas deferens yang merupakan lanjutan dari epididymis. Dan yang terakhir ada saluran ejakulasi yang merupakan saluran untuk menghubungkan kantung semen dengan uretra. Selanjutnya bagian yang ketiga pada alat reproduksi laki-laki, bagian dalam, yaitu ada yang namanya kelenjar kelamin. Di dalam kelenjar kelamin ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada vesicula seminalis yang merupakan kantung semen atau mani yang dindingnya dapat menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino. Kemudian ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas deferens. Dan ada yang namanya kelenjar Cowperry, yaitu penghasil cairan pelicin. Oke, selanjutnya alat kelamin luar pada laki-laki. Yang pertama itu ada yang namanya penis yang merupakan tempat atau populasi yang berada di luar rongga tubuh pada laki-laki yang memiliki untuk dapat menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi perempuan. Dan di dalam penis ini terdapat uretra yang dikelilingi oleh jaringan dengan banyak rongga dan banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum ini merupakan kantung yang di dalamnya itu terdapat testis. Nah, itulah organ reproduksi yang ada pada laki-laki, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat reproduksi pada perempuan. Pada alat reproduksi perempuan ini juga terdiri dari beberapa bagian,
Yang pertama yaitu ada yang namanya ovum atau ovarium atau indung, yang merupakan alat kelamin yang dapat menghasilkan ovum atau sel telur dan menghasilkan hormon testosteron dan progesteron. Ovarium ini berjumlah sepasang dan terletak di dalam bagian daerah pinggang, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Jadi pada saat masa pubertas, setiap bulan ovarium itu melepaskan satu sel telur secara bergantian antara ovarium kanan dan antara ovarium kiri. Yang kedua ada saluran kelamin. Saluran kelamin ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada saluran telur atau oviduk yang berjumlah sepasang kanan dan kiri, yang merupakan saluran bagi ovum untuk menuju uretrus dan tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ada rahim. Rahim manusia ini berbentuk simplex yang merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Kemudian yang terakhir ada vagina. Vagina ini memiliki fungsi sebagai saluran masuknya sperma dan tempat keluarnya bayi saat dilahirkan. Nah, itulah alat reproduksi pada perempuan. Baik, sampai di sini materi yang dapat saya jelaskan